Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK 9 Channel. Kita melanjutkan belajar PLC Mitsubishi. Saya menggunakan PLC Mitsubishi FX3U 24MR. Jadi yang pertama kita lakukan sebelum kita membuat program di GXWorks 2, yang harus pertama kita lakukan adalah pengkabelan atau menyambungkan kabel-kabelnya untuk menghidupkan PLC dan untuk memberikan power input PLC dan output PLC. Kita mulai untuk pengkabelannya. Sekarang dari suplai tegangan 24 volt DC, kabel warna merah. Yang ke bagian input PLC ini nanti disambungkan atau dihubungkan dengan pin yang ada tanda plus. Kemudian yang masuk ke bagian output PLC ini disambungkan ke pin COM 0, COM 1, dan COM 2. Kemudian dari output PLC, output Y1, Y4, dan Y7 ini disambungkan kabel masing-masing ke output yang berupa lampu. Output lampu ini mempunyai dua kabel, satu kabel lagi dihubungkan dengan kabel warna biru yang bertegangan negatif. Kemudian kabel warna biru yang ke input PLC ini dihubungkan atau disambungkan dengan pin yang ada tanda minus atau tanda negatif. Kemudian disambungkan kabel dari COM input PLC ini ke komponen-komponen input yang berupa tombol INV, tombol map, tombol start, dan tombol stop. Komponen-komponen input PLC ini mempunyai dua kabel. Satu kabel lagi dari tombol INV ini dihubungkan dengan pin X1. Dari tombol map, satu kabel lagi dihubungkan dengan pin X4. Dari tombol start, satu kabel lagi dihubungkan dengan X7. Dari tombol stop, satu kabel lagi dihubungkan dengan X12. Demikian pengkabelan PLC Mitsubishi FX3U 24MR. Pengkabelan untuk menghidupkan PLC dan pengkabelan untuk memberikan power input dan power output PLC. Setelah selesai pengkabelan, sekarang kita berikan tegangan untuk menghidupkan PLC. Sekarang kita on saklar tegangan dari suplai tegangan 24 volt DC. Ini yang kabel warna merah tegangan positif 24 volt DC. Untuk bagian input PLC ini masuknya melalui pin yang ada tanda plus. Kemudian untuk bagian output PLC ini masuk melalui COM 0, COM 1, dan COM 2. Kita lihat tegangan masuk menghidupkan PLC. Lampu run on. Kemudian tegangan mengalir ke jalur negatif. Ini kabel yang warna biru. Kemudian tegangan positif juga masuk dari pin X1 ke tombol INV, dari pin X4 ke tombol map, dari pin X7 ke tombol start, dan dari pin X12 ke tombol stop. Tombol stop ini normally close, jadi tegangan langsung mengalir ke jalur negatif, masuk ke COM input PLC. Jadi perlu diketahui teman-teman, PLC Mitsubishi FX3U ini
tipe 24 mR ini hanya menggunakan satu jenis tegangan, yaitu 24 volt DC, baik untuk menghidupkan PLC maupun untuk memberikan power input dan power output PLC. Semuanya menggunakan tegangan 24 volt DC. Jadi sekarang PLC ini sudah hidup, sudah on, tapi belum bisa digunakan atau belum bisa dioperasikan karena belum mempunyai program atau belum diisi program. Jadi kita harus membuat program dulu di GXWorks 2, kemudian ditransfer ke dalam PLC ini. Sekarang kita akan membuat program menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali. Kita pilih project, kemudian klik new. Kita setting di sini, kita sesuaikan dengan tipe PLC yang kita gunakan. Saya pilih FX CPU. Kemudian klik OK. Jadi di sini kita akan membuat rangkaian yang menggunakan function env. Kemudian dilanjutkan dengan function map map dan function map maf. Sekarang yang pertama function env invest. Kita masukkan kontak normally open, addressnya X1, klik OK. Kemudian kita pilih F7, ini untuk output, addressnya M10. Jadi saya menggunakan M10 internal relay atau relay bantu yang dimiliki oleh PLC Mitsubishi. Sekarang di sini kita pasang simbol env. Kita pilih yang ini, diklik, kemudian langsung klik OK. Simbol langsung masuk di sini. Sekarang kita coba simulasi seperti apa operasional dari env ini. Klik compile, klik build, klik start stop simulation. Close. Kita klik kanan, pilih debug, modify value. Kita lihat kontak normally open X001, tombol ini belum saya tekan. Kita lihat output M10 sudah on. Berarti saat di garis tegangan ini ada satu simbol env, maka kontak normally open X001 berubah menjadi normally close. Sekarang saya tekan tombol X001 dengan menekan on. Kita lihat output M10 off saat tombol ditekan. Kemudian kita lepas lagi dengan menekan off. Jadi aktivitas on off di sini sama dengan seperti kita menekan tombol kemudian dilepas kembali. Sekarang kita keluar dari simulasi. Klik lagi start stop simulation. Kita pilih F2. Sekarang kita masukkan satu simbol lagi env. Klik, kemudian klik OK. Kita simulasi, klik compile, klik build, klik start stop simulation. Klik close. Klik kanan, modify value. Kita lihat sekarang di garis tegangan ada dua simbol env. Kontak
normally open X 001 ini belum saya tekan. Kita lihat output kondisi off. Jadi saat di garis tegangan ada dua simbol INV, maka kontak normally open X001 dalam kondisi tetap tidak berubah dan output M10 dalam kondisi off. Sekarang saya tekan X001 on. Kita lihat output M10 on atau hidup. Jadi saat ditekan X001 berubah menjadi normally close. Sekarang kita keluar dari simulasi, klik start stop simulation. Kita klik F2. Sekarang kita tambah simbol INV-nya. Kita simulasi, klik compile, klik build, klik start stop simulation. Close. Klik kanan, modify value. Kita lihat sekarang di garis tegangan ada 3 buah simbol INV. Kontak normally open X001 ini belum saya tekan. Kita lihat output M10 sudah on. Jadi saat di garis tegangan ada 3 simbol INV, maka kontak normally open X001 seolah-olah berubah menjadi normally close. Saya tekan. Pada saat X001 ditekan, maka M10 akan off. Sekarang kita keluar dari simulasi, klik start stop simulation, klik F2. Jadi saat di dalam garis tegangan ini ada satu simbol INV, maka X001 normally open berubah menjadi normally close. Saat di garis tegangan ada 2 simbol INV, maka kontak normally open X001 kondisinya tetap. Saat di garis tegangan ada 3 buah simbol INV, maka kontak normally open X001 berubah menjadi normally close. Sekarang kita lanjutkan, kita masukkan kontak normally open, addressnya X4. Klik OK. Outputnya kita pilih F7, addressnya M20. Klik OK. Sekarang kita masukkan simbol map, MEP. Kita pilih yang ini. Garis tanda panah ke atas, diklik, kemudian langsung klik OK. Sudah masuk di garis tegangan. Sekarang kita simulasi, klik compile, klik build. Klik start stop simulation. Klik close. Klik kanan, debug modify value. Kita lihat sekarang kontak normally open X004. Di dalam garis tegangan ada satu buah simbol MEP atau map. Kita lihat output M20 dalam kondisi off. Sekarang saya tekan tombol X004. Kita lihat pada saat saya tekan tombol X004, maka output M20 on dalam sekejap. On tapi dalam sekejap. Istilahnya 1 second. 1 second. Saya off. Saya coba lagi. Jadi on dalam sekejap.
Kita keluar dari simulasi, klik Start Stop Simulation, kita pilih F2. Kita masukkan kontak normally open, addressnya X7. Klik OK, kita pilih F7, addressnya M30. Klik OK. Kita masukkan simbol MEF. Kita pilih yang tanda panah garis ke bawah. Klik, kemudian langsung klik OK. Sudah masuk di garis tegangan. Kita simulasi, klik compile, klik build, klik start stop simulation. Close. Klik kanan, debug modify value. Kita lihat normally open X007. Belum saya tekan, output M30 dalam kondisi off. Sekarang saya tekan X007. Kita lihat X007 berubah menjadi normally close. Kita lihat M30 output belum on. Sekarang saya tekan tombol off. Jadi saat tombol ditekan kemudian dilepas lagi, M30 baru on, tetapi on dalam sekejap, one second. Tapi kalau MEP saat tombol ditekan on dalam sekejap. Kalau MEF tombol ditekan kemudian dilepas kembali on dalam sekejap. Demikian perbedaan antara MEP dan MEF. Kita keluar dari simulasi, klik start stop simulation, klik F2. Sekarang kita rapikan programnya menggunakan rangkaian kontrol. Kita tambah room, klik kanan, edit insert row. Klik kanan lagi, edit insert row. Kita masukkan kontak normally open, addressnya X7. Outputnya kita pilih F7, addressnya M3. Kita buat penguncinya, kita pilih yang ini, diklik, addressnya sama dengan output M3. Kita buat tombol stop, kontak normally close, diklik, addressnya X12. Jadi kita sesuaikan addressnya saat pengkabelan bagian input dan bagian output PLC. Kemudian ini diganti XM3. M3 di sini supaya nanti kita bisa melihat dengan jelas operasional dari map dan MEF ini. Output M20 kita fungsikan sebagai input, jadi kita rubah menjadi input. Kita masukkan kontak normally open. Di sini kontrolnya M3. Kemudian M20. Ini mengaktifkan output yang kedua, Y4. Kita buat penguncinya. Kita pilih yang ini, klik, addressnya Y4. Kemudian M30, kontrolnya M3, kontak normally open M30. Outputnya Y7, klik OK.
Dibuat penguncian di sini, kita pilih yang ini, klik Alt Y7. Sekarang sudah selesai. Klik compile, klik build. Sekarang bagi teman-teman yang sudah menggunakan PLC atau sudah mempunyai PLC, program ini bisa ditransfer ke PLC. Caranya, kita setting device dulu, klik 2 kali connection, serial USB diklik 2 kali, kita cocokkan COM dengan di device manager, COM 3, kemudian transmission speednya kita menggunakan 38.4, klik OK, connection test, klik OK, klik OK, kita klik online, write to PLC, kita select all, klik execute. Ini transfer program dari komputer ke PLC, kita tunggu prosesnya. Klik close, kemudian close. Kita masuk ke monitor mode, klik online, pilih monitor mode. Sekarang kita sudah masuk di monitor mode untuk melakukan running test dengan PLC. Sekarang kita kembali ke PLC. Jadi PLC ini sekarang sudah ada programnya, sudah berisi program yaitu rangkaian atau instruksi yang menggunakan map, MEP, dan map, MEF, serta INV, invest. Sekarang kita coba menekan tombol start untuk rangkaian kontrolnya. Jadi saat tombol start rangkaian kontrol on, maka output INV on. Jadi seolah-olah saklarnya adalah normally close. Kita tekan tombol X1 INV. Saat kita tekan, maka output akan off berubah menjadi normally open. Saat tombol kita lepas, berubah menjadi normally close. Jadi output on terus, output Y1 untuk output in INV. Sekarang kita tekan tombol map X4. Jadi saat tombol map saya tekan, maka output Y4 on. Tombol belum saya lepas. Sekarang saya lepas tombol, output map Y7 on. Jadi perbedaan map dan map ini, kita stop dulu, kita on lagi. Saat tombol ditekan, map on, kemudian tombol dilepas, map baru on. Demikian teman-teman untuk video kali ini, pembahasan tentang map, dan INV.
Jadi ini hanya sebagai contoh untuk pembelajaran dan silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.